warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM 21110109035. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam filsafat umum. Sebelum saya menjelaskan beberapa metode dalam filsafat umum, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari metode filsafat itu sendiri. Metode filsafat merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek yang formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafatnya itu sendiri. Meskipun disebut perkembangan, bukan berarti penemuan terbaru adalah metode yang terbaik. Nyatanya, dalam dunia filsafat yang spekulatif, tidak ada metode yang terbaik. Yang ada hanyalah metode yang tepat guna untuk suatu kebutuhan filsafat tertentu atau kembali kepada efektivitas filosofnya itu sendiri dalam menggunakan metode tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari metode filsafat, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang ada pada filsafat umum. Yang pertama yakni scientific metode, atau bisa kita sebut dengan metode ilmiah. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Langkah-langkah sistematis keilmuan dalam metode ilmiah menurut Sutriyono dan SRDM Rita Hanafi tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran atau logical construct. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau jawaban rasional terhadap masalah. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Yang kedua yakni metode pragmatik. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi praktisme lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Sedangkan menurut istilah pragmatisme berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari metode pragmatik yakni cara untuk mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran dan dasar tindakan, asalkan membawa akibat yang praktis dan bermanfaat. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya, dan perbedaan diterima begitu saja. Ada beberapa teori pragmatisme, diantaranya yang pertama, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia atau tidak. Yang kedua, pernyataan itu dikatakan benar kalau memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, suatu teori atau hipotesis dikatakan benar apabila menghasilkan jalan keluar dalam praktik atau membuahkan hasil yang memuaskan. Ada beberapa tokoh filsafat pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Yang kedua, William James. Ketiga, John Dewey. Intuitive method atau metode filsafat intuitif.
Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Polytinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan rasio ditinggalkan, tetapi metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Agak sulit untuk dibayangkan, namun akan mengalir ketika dicoba dilakukan. Subjective methods atau subjek dalam metode. Subjek adalah sesuatu yang memiliki kesadaran subjektif atau memiliki pengalaman personal, atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar dirinya. Subjek di sini adalah seorang pengamat dan objek adalah suatu yang diamati. Konsep ini penting khususnya dalam filsafat kontinental di mana subjek adalah terma sentral yang diperdebatkan dalam otonomi manusia dalam sifat alamiah diri. Perbedaan antara subjek dan objek dipengaruhi oleh filsafat Rein Descartes melalui perbedaan antara aktivitas mental dengan realitas badania. Descartes mencetus tentang otoritas subjek sebagai pusat dari ide gagasan dan pengetahuan dengan pernyataannya yang terkenal dengan sebutan quod ego ergo sum. Linguistic method. Filsafat bahasa adalah teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh para filsuf. Sementara mereka itu dalam perjalanan memahami pengetahuan konseptual. Filsafat bahasa ialah usaha para filsuf memahami keilmuan yang bersifat konseptual melalui pemahaman terhadap bahasa. Dalam upaya mencari pemahaman ini, para filsuf telah juga mencoba mendalami hal-hal lain. Cara bagaimana pengetahuan itu diekspresikan dan dikomunikasikan di dalam bahasa. Di dalam fisika, matematika, dan lain-lain diyakini oleh para filsuf berhubungan erat dengan hakikat pengetahuan atau dengan pengetahuan konseptual itu sendiri. Jadi, dengan meneliti berbagai cabang ilmu itu sendiri, termasuk bahasa para filsuf tentang pengetahuan, letak perbedaannya antara filsafat bahasa dengan linguistik adalah bahwa linguistik bertujuan mendapatkan kejelasan tentang bahasa. Linguistik mencari hakikat bahasa, jadi para sarjana bahasa menganggap bahwa penjelasan tentang hakikat bahasa itulah tujuan akhir kegiatannya. Sedangkan filsafat bahasa mencari hakikat ilmu pengetahuan atau hakikat pengetahuan konseptual. Dalam usaha pencarian tersebut, para filsuf mempelajari bahasa bukan sebagai tujuan akhir, sebagai objek pengantar yang pada akhirnya didapatlah kejelasan tentang hakikat pengetahuan konseptual itu. Methods of metaphysics berfokus pada metode utama yang digunakan dalam metafisika analitik ini. Pertama, mempertimbangkan 5 sumber penting kendala pada teori metafisika, analisis linguistik dalam konseptual intuisi, konsultasi, menggunakan temuan ilmu pengetahuan, menghormati pendapat rakyat, dan menerapkan kebijakan teoritis dalam pilihan teori metafisik. Dalam pilihan teori sederhana, atau lebih memilih teori sederhana, atau lebih memilih teori yang lebih jelas, kemudian mengkaji peran metode formal dalam metafisika, peran komunitas metafisik, tradisi, dan tempat sejarah metafisika dalam karya kontemporer. Ini juga membahas makalah apakah metafisika harus dilihat sebagai suatu perusahaan yang akan menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal metafisik, atau apakah harus memiliki moral tujuan
epistemik sederhana.